Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal dari Akuntansi 2. Di sini saya akan membuat video tanggapan tentang materi peradaban Islam pada masa kenabian. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebudayaan Islam berkembang terus-menerus sejalan dengan perkembangan pemikiran dan meluasnya kekuatan politik dan daerah penganut Islam. Terbentuk bermacam-macam struktur, ide, dan lembaga-lembaga dalam politik, lapangan ibadat, lapangan hukum, lapangan seni, lapangan ekonomi, dan lapangan sosial, dan bermacam-macam lapangan kebudayaan yang lain. Yang jelas, benar menonjol dalam perkembangan kebudayaan Islam yang berpusat pada Al-Quran itu adalah kedinamisannya, menyerbu keluar dari keterbelakangan kebudayaan bangsa Arab yang hidup terpencil di gurun-gurun pasir yang tandus dan keluasan berpikir yang mendorongnya. Yang sangat menarik dari perkembangan kebudayaan Islam dari abad ke-7 sampai ke-13 adalah bagaimana kebudayaan dan agama yang berasal pada bangsa Arab di gurun pasir yang miskin dan terpencil dengan pimpinan Nabi Muhammad SAW dan khalifah-khalifah Rasyidin dan khalifah raja-raja. Dan disebut pertama kali dari kebudayaan saat itu adalah ilmu. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai seorang rasul yang diutus untuk menyebarkan agama Islam, melainkan juga sebagai pemimpin negara yang pandai dalam berpolitik, sebagai seorang panglima perang, serta seorang administrator yang cakap. Hanya dalam waktu kurun yang singkat, Rasulullah bisa menaklukkan seluruh jazirah Arab. Tiap tahunnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan 3 tahapan dakwah, yaitu pertama, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu pada awal mulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan Islam kepada orang yang paling dekat dengan beliau, yaitu anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib beliau. Dalam tarikh Islam, mereka disebut as-sabiqunal awwalun, atau yang terdahulu dan yang pertama masuk Islam. Mereka adalah istri beliau Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, pembantu beliau Zaid bin Harithah, anak paman beliau Ali bin Abi Thalib, yang saat itu masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau, dan sahabat karib beliau Abu Bakar As-Siddiq. Selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka, dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka. Tahapan yang kedua yaitu tahapan dakwah secara terang-terangan, yaitu sekitar tahun 613 Masehi, 3 tahun setelah Islam disebarkan secara diam-diam. Nabi Muhammad mulai melakukan penyebaran Islam secara terbuka kepada masyarakat Mekah. Respon yang ia terima sangat keras dan masif. Ini disebabkan karena ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya dan pola pikir masyarakat Mekah saat itu. Salah satu pemimpin Mekah yaitu Abu Jahal menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang gila yang akan merusak tatanan hidup orang-orang Mekah. Akibat penolakan yang keras yang datang dari masyarakat jahiliyah di Mekah dan kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin Quraisy yang menantangnya, Nabi Muhammad dan banyak pemeluk Islam awalnya disiksa, dianiaya, dihina, disingkirkan, dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat Mekah. Dari hari ke hari, penyiksaan dan tekanan yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, hingga Rasulullah menyuruh kaumnya untuk hijrah dan berdakwah keluar Mekah. Tahapan yang ketiga adalah tahapan dakwah di luar Mekah, yaitu karena keadaan semakin mendesak, tekanan di sana-sini terhadap pengikutnya,
Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwahkan Islam ke Habasyah pada bulan Rajab tahun kelima dari nubuwah. Sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Karena siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy makin menjadi-jadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan untuk mereka hijrah untuk kedua kalinya. Kali ini hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 11 wanita dan 18 wanita. Sementara itu, Rasulullah SAW tetap berada di Mekah untuk terus mendakwahkan agama Allah buat penduduk Mekah. Dalam beberapa waktu, sampailah Islam ke penjuru Jazirah Arab hingga ke Madinah. Islam di Madinah disambut baik oleh penduduk. Dakwah berhasil di bumi Yatsrib ini. Semua itu ketentuan Allah membuat Islam semakin bercahaya dan bersinar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.